Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramdan Rizal Effendi dengan NIM 2017402185. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Halim. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dasar teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu yang pertama, teori kognitif. Secara umum, kognitif berarti proses mengetahui sesuatu. Adapun pengertian teori kognitif menurut Mayer yaitu pembelajaran multimedia adalah apa yang dipelajari peserta didik dengan menggunakan grafik, foto, media, animasi, dan video. Kognitif mempelajari proses mental berpikir, mengingat, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut pandangan ini, belajar terjadi ketika seorang peserta didik memproses informasi baru dalam memori kerja kemudian mentransfer ke memori jangka panjang. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menyatakan bahwa peserta didik harus aktif selama proses pembelajaran. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk memperoleh informasi yang masuk. Konstruktivis menyatakan bahwa peserta didik menafsirkan informasi sesuai dengan cara pengamatan, pemrosesan, dan interpretasi. Selama proses pembelajaran, peserta didik tidak pasif. Akibatnya akan terjadi interaksi pada perangkat multimedia dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu teori behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran dapat sepenuhnya dipahami dalam hal rangsangan dan hasil tanggapan yang jelas dalam perilaku peserta didik. Behavioris cenderung tidak peduli dengan bagaimana peserta didik berpikir dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Di sini teori behavioris memfokuskan bagaimana belajar adalah melalui rangsangan dan tanggapan. Jadi, ketiga teori psikologi pendidikan ini memiliki kaitan dengan multimedia dalam pembelajaran, di mana masing-masing teori mempunyai pandangan dan tujuan dalam mencapai hasil belajar bagi peserta didik. Dasar-dasar teori ini yang akan mempermudah guru dalam menentukan metode pengajaran seperti apa yang cocok diterapkan kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapan dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu teori desain pembelajaran menjadi penting karena membantu para penggunanya untuk mengembangkan proses rancangan desain multimedia dalam pembelajaran. Menggunakan teori konstruktivisme, teori ini menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun oleh peserta didik ketika mereka berusaha untuk memahami pengalaman mereka. Belajar menurut pandangan ini adalah proses aktif membangun makna berdasarkan pengalaman. Selain itu, belajar adalah proses sosial yang melibatkan kolaborasi antara peserta didik dan makna dari berbagai perspektif. Penerapan teori konstruktivis terhadap desain pembelajaran adalah memiliki maksud untuk mengajar seperti yang pertama, yaitu mengajarkan bukan masalah mentransfer pengetahuan. Yang kedua yaitu guru bukanlah sumber pengetahuan tetapi membimbing yang memberi
peserta didik kesempatan untuk membangun pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu guru harus merancang lingkungan belajar yang mendorong pembelajaran aktif yang menghasilkan peserta didik untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu guru harus mengarahkan pada pembentukan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan minimal aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan dan jelaskan keunggulannya dan kelemahannya. Jawabannya yaitu pertama, aplikasi Maktabah Syamilah. Aplikasi Maktabah Syamilah ini sangat dikenal di kalangan pesantren, akademisi, dan cendekiawan muslim karena aplikasi ini terdapat beragam kitab ulama Islam klasik dan kontemporer. Adapun kitabnya berisi yaitu kategori yang pertama yaitu kitab tafsir, yang kedua kitab hadis, yang ketiga kitab akidah, yang keempat kitab fikih, yang kelima kitab adab, yang keenam kitab umum, yang keenam kamus, dan yang kedelapan kitab fahros atau X. Kelebihannya yaitu aplikasi ini dipercaya untuk dijadikan referensi penulisan makalah. Caranya yang mudah, cepat, dan ekonomis jika dibanding dengan biaya membeli ratusan jilid kitab-kitab. Kemudian kelemahannya yaitu terkadang terjadi ketidakcocokan nomor halaman versi digital dengan versi cetakannya, sehingga sulit melakukan cross check untuk validasi informasi yang diperoleh. Yang kedua yaitu aplikasi belajar agama Islam bersama Mardal. Aplikasi ini merupakan aplikasi pendidikan Islam untuk anak usia 4-8 tahun. Mardal menggabungkan konsep menu belajar dan bermain sehingga melahirkan cara belajar yang menyenangkan. Materi yang disajikan dalam bentuk menarik dilengkapi dengan gambar, sound, dan narasi, dan animasi juga. Kemudian materinya berisi belajar rukun Islam, rukun iman, malaikat dan tugasnya, nabi dan rasul, tata cara sholat, tata cara wudhu, asmaul husna, hijaiyah, dan lainnya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini memudahkan anak dalam belajar dengan cara yang menyenangkan. Terdapat menu permainan yang akan menguji kemampuan mereka. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu harus dengan pengawasan dan bimbingan orang tua ketika mengoperasikan aplikasi ini. Yang ketiga yaitu aplikasi Taklim Muta'alim. Aplikasi kitab Taklim Muta'alim lengkap dengan teks Arab dan terjemahannya bahasa Indonesianya. Taklim Muta'alim adalah kitab kuning karyangan Syekh Burhanuddin. Kitab ini populer dan dipelajari di berbagai pesantren, baik pesantren modern ataupun salafi. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini terdiri dari 13 bab dan berisi tentang metode belajar yang baik bagi para penuntut ilmu. Desain yang simpel dan mudah digunakan, cepat, ringan, terdapat teks Arab yang jelas. Yang keempat yaitu aplikasi Muslim Life adalah aplikasi platform pembelajaran yang bertujuan untuk membantu tauladan dengan sifat pembelajaran yang produktif. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu tersedia fitur video pembelajaran seperti pembahasan tajwid dan materi keislaman lainnya. Tersedia fitur asuh hafiz yang menyalurkan donasi kepada para penghafal Quran. Kelemahannya yaitu harus menggunakan data seluler. Kadang ada beberapa video yang terjeda ya, dan itu sangat mengganggu dalam ketika membaca kitab atau membuka kitab. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.